Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, jumpa lagi kita dengan pelajaran pendidikan agama Katolik dengan pelajaran yang baru, yaitu tradisi masyarakat. Nah, 2 minggu lalu kita sudah mengikuti ujian PTS agama. Ibu sangat senang karena nilai anak-anakku mencapai standar kelulusan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan selalu berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu makan makanan yang bergizi. Nah, mari anak-anak kita membuka pelajaran kita dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk membuka segala kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami akan belajar tentang tradisi masyarakat. Bantulah kami agar dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan kepada kami, sehingga nantinya dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena sampai hari ini kami masih bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran secara online. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk pelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat yang pertama, menyebutkan contoh-contoh tradisi masyarakat. Yang kedua, menyebutkan arti karya keselamatan Allah. Yang ketiga, menjelaskan salah satu tradisi masyarakat yang menyatakan karya keselamatan Allah. Oke anak-anakku, mari kita belajar bersama. Anak-anakku yang terkasih, Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang atau masyarakat tertentu sejak zaman dahulu sehingga menjadi bagian kehidupan masyarakat tersebut dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, dalam tradisi juga merupakan buah atau produk budaya lokal yang memiliki nilai religius, sosial, seni, ekonomi, atau gabungan dari semuanya itu. Oke anak-anakku, berikut kita akan belajar tentang contoh tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Yang pertama, jika anak memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama gambar, ada sekelompok orang sedang melakukan apa ya? Ayo kita lihat bersama. Yuk memegang kayu. Nah, dari gambar ini anak-anak merupakan tradisi masyarakat asli Papua. Nah, Papua ini merupakan provinsi bagian timur, paling ujung timur. Masyarakat asli Papua memiliki tradisi yang terbilang unik, yaitu bakar batu. Nah, kita perhatikan gambar ini, terlihat sekelompok orang sedang memegang kayu, terlihat api dan juga ada batu. Nah, itu dinamakan sedang membakar batu, yaitu tradisi orang Papua. Dalam ritual bakar batu ini, masyarakat satu kampung, satu suku, atau bahkan beberapa suku berkumpul untuk mengadakan jamuan makan bersama. Nah, anak-anak pasti heran ya, kok makan bakar batu tetapi jamuan makan bersama. Nah, berikut ini anak-anak Ibu akan menjelaskan. Makanan yang biasanya disajikan adalah daging, babi, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Dalam artinya seperti ini anak-anak. Saat
masyarakat Papua sedang membakar batu, mereka membakar batu itu juga bersama dengan daging babi, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Nah, ritual ini dilaksanakan tidak di dalam rumah atau bangunan, tetapi di tanah lapang yang luas. Oke anak-anakku, setelah kita mengenal salah satu tradisi di masyarakat Indonesia, sekarang kita akan masuk tradisi di daerah kita, yaitu Kabupaten Ende. Nah, seperti yang terlihat di gambar anak-anakku, sekelompok orang sedang memakai pakaian adat, mereka berpegang tangan. Nah, ini dinamakan dengan tarian Gawi. Anak-anakku yang terkasih, tarian Gawi adalah tarian tradisional yang dilakukan secara massal di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan salah satu tarian adat masyarakat suku Ende Lio. Untuk apa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, dalam pertunjukannya, tari Gawi ini anak-anak dilakukan secara massal dengan saling berpegangan tangan dan membentuk formasi seperti lingkaran yang menjadi ciri khas tarian ini. Nah, tari Gawi sering ditampilkan dalam upacara seperti saat selesai panen, pembangunan rumah adat, pengangkatan kepala suku, dan acara adat lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan ibu tentang tradisi yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya ya, karena Indonesia banyak sekali tradisi yang ada di negara kita. Nah, ibu pilih dari Papua, yaitu bakar batu. Nah, ibu turun lagi ke daerah kita, yaitu tarian Gawi. Oke anak-anakku yang terkasih, setelah kita belajar tradisi yang ada di negara kita, di daerah kita, ibu akan mengingatkan anak-anak bahwa yang pertama, sebagai masyarakat, kita harus menjaga, melestarikan tradisi kita. Seperti tadi, tradisi bakar batu dilaksanakan dari dulu sampai sekarang di daerah Papua. Nah, tarian Gawi dilaksanakan dari dulu di daerah kita, dari nenek moyang kita hingga sampai sekarang. Nah, setelah kita mengenal tradisi daerah kita dan tradisi Indonesia, kita akan masuk lagi di mana kita mengenal karya keselamatan Allah melalui diri Yesus Kristus. Apa sih yang dilakukan Yesus Kristus? Tentunya berkaitan dengan tradisi. Nah, berikut anak-anak kita akan menyaksikan di mana video Yesus ditemukan di bait Allah. Penasarannya dengan ceritanya? Nah, mari kita saksikan bersama videonya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya?
Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah menyaksikan video bersama yang mengisahkan tentang Yesus ditemukan di Bait Allah. Nah, kalian sudah mengetahui apa saja yang dilakukan Yesus ya di Bait Allah. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa pokok penting. Yang pertama, arti keselamatan Allah itu ada dalam diri Yesus. Yesus yang hadir di dunia ini menunjukkan karya keselamatan Allah melalui perumpamaan dan tradisi. Orang Yahudi memiliki tradisi. Yesus yang tinggal di masyarakat Yahudi, maka sejak kecil orang tuanya mendidiknya sesuai dengan tradisi Yahudi. Seperti yang kita saksikan di video tadi, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Nah, itu merupakan salah satu tradisi, bukan saja pada masa itu, tetapi sampai sekarang. Oke anak-anakku yang terkasih, pada usia 8 hari, Yesus disunat dan dipersembahkan di Bait Allah. Itu juga merupakan tradisi masyarakat Yahudi. Dan pada umur 12 tahun, Yesus juga diajak oleh Yusuf dan Maria untuk merayakan Paskah. Nah, anak-anakku yang terkasih, sesungguhnya kita belajar tradisi itu dari zaman dahulu, bukan saja dari nenek moyang kita, tetapi dari zaman Yesus. Nah, di sini Yesus mau menjelaskan bahwa tradisi itu sebenarnya sangat penting untuk dipelihara. Tradisi yang memiliki sebuah pengaruh positif harus kita jaga. Nah, sedangkan tradisi yang memiliki pengaruh negatif anak-anak harus kita hindari, bahkan kita hilangkan. Oke anak-anakku yang terkasih, tradisi selalu muncul dalam kebersamaan. Contohnya tadi dari apa yang dilakukan orang tua Yesus saat merayakan Paskah. Contohnya juga apa yang dilakukan masyarakat Papua saat membakar batu. Nah, tradisi juga menyebabkan terjadinya komunikasi interaksi. Sama halnya dengan Yesus ketika mengikuti pesta Paskah di Yerusalem, dia dapat bertanya jawab dengan tua-tua agama di Bait Allah. Sama halnya juga dengan tarian Gawi. Dengan adanya tarian Gawi, masyarakat kota Ende atau masyarakat Endelio dapat menjalin komunikasi dan interaksi yang baik. Anak-anakku yang terkasih, coba kita perhatikan kebiasaan apa yang selalu dilakukan di sekolah kita. Misalnya, upacara bendera setiap hari Senin. Nah, itu merupakan tradisi dari sekolah kita, membersihkan ruang kelas secara bergantian dan lain-lain. Contohnya juga, setiap hari Minggu umat Katolik memiliki tradisi merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Contohnya juga setiap hari Jumat, umat Islam mengikuti tradisi saat sholat Jumat di masjid. Nah, anak-anakku yang terkasih, tradisi yang baik akan berjalan sesuai dengan rencana keselamatan Allah. Tradisi yang kurang baik akan diubah dan tidak diteruskan, maksud ibu sayang. Artinya yang tidak baik itu kita buang, bila perlu kita buang dan kita hilangkan. Nah, oke anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan ibu berkaitan dengan tradisi masyarakat Indonesia, masyarakat Endelio, dan juga tradisi yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
Nah, ingatlah satu hal anak-anakku, tradisi yang baik akan berjalan sesuai dengan rencana keselamatan Allah, dan tradisi yang kurang baik akan diubah dan diteruskan bila perlu dan tidak diteruskan, dan bila perlu kita hilangkan. Oke anak-anakku yang terkasih, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas, yaitu anak-anakku yang terkasih membuat clipping dalam bentuk gambar, yaitu tradisi dari daerah masing-masing. Lalu ditempelkan di kertas HVS dan difoto untuk dikirimkan kepada Ibu melalui WA. Ibu tunggu ya tugas dari anak-anakku semuanya. Oke anak-anakku, terima kasih sudah bersama mengikuti pembelajaran agama Katolik hari ini. Ibu harap anak-anakku selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu tetap semangat untuk mau belajar. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama. Dadah, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.